Ya. Ya. Oke, ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, this meeting we are going to discuss about carboxylic acid, right? Asam carboxylat, and then also its derivatives, and then we will finish until amine. and then after that, next week that you're going to have your mid test on organic chemistry, okay? Ya kan? Gini, antara percaya dan tidak percaya. Jadi mau ngangguk tapi bingung gitu kan ya. Ya, jadwalnya setelah kimia organik selesai, Anda akan UTS ya. Kemudian nanti kita akan masuk biomolekul. Insya Allah hari ini adalah pertemuan yang terakhir untuk asam organik, kimia organik, asam karboksilat dan juga turunannya dan juga senyawa amina. Gitu ya. Untuk pertemuan hari ini saya tidak memberikan case, tapi saya sudah mintakan ya semua untuk siap presentasi gitu ya. Kemarin kelompok berapa yang presentasi? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Yang belum presentasi kelompok berapa saja nih? Sepertinya. Koordinator. The coordinator is Linda ya? Siapa aja, Din? Which group? Yang belum 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. So, mulai kelompok 4 saja dulu, silakan. Kelompok 4. Ih, Mutia, Bintang, terus langsung ketawa, tuh seneng apa sedih sih? Senang apa sedih? Nah, Mutia kelompok berapa? Mau Bintang? Mutia kelompok 7, Ibu. Oh, senang berarti ya? Saya enggak, Bu, saya sedih. Oh, William sedih, kamu kelompok 4 soalnya ya? Enggak, saya kelompok 6. Ya, padahal udah siap-siap gitu ya. Kalau udah siap terus nggak presentasi kan sedih. Tapi nanti you can have the chance to give comment ya on your friend's presentation. Ya, silakan. Oke, no problem, Ma'am. No problem. Oke, Maaf sebelumnya, ini saya nggak bisa share screen, Bu, hostnya. Boleh tolong. Dinda, dibuka share screen-nya, Din. Last week we discussed about aldehyde and ketone, right? Okay, so and then Yes. So I missed the class, right? Because of some trouble. Yes. Okay. Ma'am Ayu did not hadir. Ya, yes? Enggak apa-apa, Ma'am, lanjut. Ya, silakan. Kelompok 4. Nanti saya sambil discuss the aldehyde and the ketone last week. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Titin dan Bu Ayu. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan tentang asam karboksilat dan turunannya beserta amina. Bisa next slide untuk perkenalan anggota. Ada Aurel Charen dengan NIM-nya berikut. Ada saya sendiri, Novianta Putri, dengan NIM-nya berikut, dan Siti Nurlaila. Next. Asam karboksilat dan turunannya. Asam karboksilat merupakan senyawa yang mempunyai satu gugus karbonil yang berikatan dengan satu gugus hidroksil yang disebutnya dengan gugus karboksil, yaitu karbonil plus hidroksil. Strukturnya seperti di bawah. Kemudian tata nama IUPAC-nya. Tata nama IUPAC-nya itu dimulai dengan asam ditambah rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat CO2H ditambah akhiran OAT. Seperti yang di sini ada asam metanoat, di sebelahnya ada asam etanoat, di sebelahnya ada asam butanoat. Yang di bawah ini adalah
bentuk dari asam 3-metil hidrozoat. Di sebelahnya ada asam 2,2 dimetil propanoat. Di sebelahnya ini ada asam 3 hidroksil butanoat. Bisa di next. Jika mengandung rantai cabang, maka atom C dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi nomor 1. Seperti yang di sini, contoh dari asam 3-metil pentanoat, dan yang di sebelah kanan ada asam 4 hidroksil 2-metil pentanoat. Jika terdapat lebih dari satu cabang atau gugus cabang, maka penulisan rantai atau gugus cabangnya menurut abjad. Jika senyawa mempunyai 2 gugus karboksilat, penamaan rantai utama diberi akhiran dioat. Seperti yang nomor 1 ini, asam propan dioat atau asam malonat. Di bawahnya ada asam etan dioat atau asam atat, dan di bawahnya lagi ada asam heksan dioat atau asam adipat. Next slide. Tata nama trivialnya. Ciri-cirinya itu tidak mempunyai sistematika. Seperti yang di sini ada asam formiat namanya. Lalu yang di bawahnya ada asam butirat. Letak substituen dinyatakan dengan alfa, beta, gamma, dan theta, dan juga seterusnya. Seperti contoh yang ada di sini. Dan ini adalah asam alfa chloroproponoat namanya. Selanjutnya, ini ada tabel dimulai dengan formulasi atau struktur HCO2H, IUPAC-nya namanya asam metanoat, trivialnya asam formiat. Selanjutnya CH3CO2H, asam etanoat, trivialnya asam asetat. Di sini ada CH3, CH2 2 kali, CO2H, namanya asam butanoat, atau trivialnya asam butirat. Selanjutnya CH3, CH2 3 kali, CO2H, asam pentanoat, dan nama trivialnya asam valerat. Selanjutnya CH3, CH2 4 kali, CO2H, namanya asam heksanoat, dan nama trivialnya asam kaproat. CH3, CH2 5 kali, CO2H, namanya asam heptanoat, yang trivialnya namanya asam etantat. HO2CCO2H adalah asam etandioat, dan trivialnya asam oksalat. Selanjutnya HO2CCH2CO2H, asam propandioat, dan trivialnya asam malonat. Dan yang terakhir ini HO2CH2 2 kali, CO2H, yaitu asam butandioat, dan trivialnya asam suksinat. Next slide. Sifat-sifat fisika asam karboksilat itu ada pertama dari wujudnya. Wujudnya itu pada temperatur kamar, asam karboksilat yang bersuhu rendah adalah zat cair yang encer, suhu tengah berupa zat cair yang kental, dan suhu tinggi berupa zat padat yang tidak larut dalam air. Berdasar titik didih dan titik leleh asam karboksilat relatif tinggi karena kuatnya tarik-menarik antar molekulnya, bahkan lebih tinggi dari alkohol yang bersesuaian. Lalu untuk kelarutannya, asam karboksilat suhu rendah dapat larut dalam air, tetapi asam karboksilat suhu yang lebih tinggi sukar larut dalam air. Lalu daya hantar listriknya asam karboksilat ini dapat terionisasi sebagian dalam air, sehingga termasuk senyawa elektrolitnya yang lemah. Next slide. Sifat-sifat kimia asam karboksilat. Asam karboksilat apabila dibandingkan dengan senyawa turunan alkana lainnya dengan massa molekul relatif yang sama, asamnya memiliki titik didih yang paling tinggi. Asam karboksilat dengan R atau alkil yang lebih kecil dari sama dengan 4 dapat larut dalam air, sedangkan yang R lebih besar dari 4 tidak dapat larut dalam air. Asam karboksilat dengan R cenderung panjang, lebih mudah larut dalam alkohol dibanding dalam air. Kegunaan asam karboksilat. Yang pertama, asam asetat. Dalam industri, sebagai bahan baku sintesis serat dan plastik.
dalam laboratorium sebagai pelarut dan sebagai pereaksi. Larutan asam asetat dengan kadar 3-6% disebut cuka makan. Asam oksalat terdapat dalam daun bayam dan buah-buahan. Bentuk senyawanya sebagai garam natrium atau kalsium. Asam oksalat ini dapat menghilangkan karat dan bahan baku pembuatan zat warna. Asam oksalat digunakan untuk mengasamkan minuman, permen, dan makanan lain. Dapat juga digunakan dalam fotografi, keramik, penyamakan, dan proses produksi lainnya. Turunan asam karboksilat. Yang pertama ada ester. Berdasarkan susunannya, ester terbagi atas 3 golongan, yaitu sari buah-buahan, lemak atau minyak, dan lilin. Yang pertama sari buah-buahan, yaitu ester dari alkohol suhu rendah atau tengah. Contohnya ester sari buah-buahan. Di sini ada tabel lagi. Yang pertama ada etil format, aromanya rum, nama senyawanya metil butirat, dan aromanya apel. Yang kedua ada N-pentil asetat, aromanya pisang, nama senyawanya etil butirat, dan aromanya nanas. Ada yang ketiga, isopentil asetat, aromanya buah pir, nama senyawanya N-propil butirat, aromanya aprikot. Dan yang terakhir, ada N-oktil asetat, yang diketahui aromanya jeruk manis. Kedua, lemak dan minyak yaitu ester dari gliserol dan asam karboksilat suhu tengah atau tinggi. Lemak adalah ester yang terbentuk dari gliserol yang asam karboksilatnya itu jenuh. Dia memiliki ikatan yang tunggal. Sedangkan minyak asam karboksilatnya yang tak jenuh itu memiliki ikatan yang rangkap. 3 ada lilin atau wax, yaitu ester dari alkohol suhu tinggi dan asam karboksilat suhu tinggi. Contohnya yaitu ini, lilin tawon atau mirisil palmitat, dan lilin carnauba atau mirisil serotat. Tata nama ester. Yang pertama ada rumus struktur HCOOCH3. Itu iupaknya namanya metil metanoat. Trivialnya metil formalat. Nah, yang kedua CH3, CO, O dan CH3. Iupaknya metil etanoat, trivialnya metil asetat. Yang ketiga ada CH3, CH2, CO, O, CH2, CH3. Nama iupaknya etil propanoat. Yang nama trivialnya etil propionat. Yang keempat itu CH3, CH2 2 kali, CO, O, dan CH. Itu nama iupaknya metil butanoat. Trivialnya metil butirat. Yang kelima ada CH3, CH2 3 kali, CO, O, CH2, CH3, iupaknya etil pentanoat, dan trivialnya etil valerat. Sifat-sifat fisika ester. Yang pertama ada wujud. Ester bersuhu rendah berwujud cair encer, ester bersuhu tengah berwujud cair kental, dan ester yang bersuhu tinggi berwujud padat. Titik didih dan titik lelehnya. Titik didih dan titik leleh dari ester ini rendah karena tidak memiliki ikatan H. Kelarutannya, ester bersuhu rendah sedikit larut, sedangkan ester bersuhu tinggi makin mudah larut. Yang terakhir, daya hantar listriknya merupakan senyawa yang non-elektrolit. Sifat-sifat kimia ester. Yang pertama, tidak terdapat slide sebelumnya. Ya. Yang pertama, tidak terdapat ikatan H, tapi ada ikatan van der Waals. Yang kedua, ada senyawa bersuhu rendah sedikit polar, sedangkan senyawa bersuhu tinggi hampir non-polar. Yang ketiga, ester itu merupakan senyawa yang kurang reaktif. Kegunaan ester. Yang pertama, ester yang berasal dari buah-buahan itu dapat digunakan untuk aroma atau esens pada makanan. Yang kedua, ester lemak itu untuk membuat mentega, margarin, dan sabun. Yang ketiga, ester lilin digunakan untuk mobil dan batik. Dapat diperoleh dari tawon, daun Palma brasilia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada halida asam.
Maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena sedang share screen, jadi agak sedikit lemot. Ya, selanjutnya ada halida asam. Apa itu halida asam? Halida asam itu adalah senyawa turunan asam karboksilat. Lalu penamaan halida asam itu sendiri sangat sederhana, dengan menambahkan nama halida setelah gugus alkil. Salah satu contoh halida asam adalah asetil klorida dengan rumus struktur CH3COCl. Lalu di sini ada reaksi halida asam. Halida asam dapat bereaksi dengan yang pertama air untuk membentuk asam karboksilat, lalu dapat bereaksi dengan alkohol untuk membentuk ester. Di sini ada contohnya, itu asil halid plus alkohol menjadi ester. Lalu dapat bereaksi dengan amina untuk membentuk amida. Lalu dapat bereaksi dengan senyawa aromatik menggunakan katalis AlCl3 untuk membentuk keton aromatik. Lalu dapat bereaksi dengan asam karboksilat untuk membentuk anhidrida asam. Selanjutnya ada anhidrida asam. Tata namanya dengan menambahkan kata anhidrida di depan nama asam karboksilat induknya. Nah, di sini ada contoh pertama, itu berdasarkan impaknya menjadi anhidrida asam etanoat, dan berdasarkan trivialnya anhidrida asam asetat. Lalu contoh yang kedua ada berdasarkan impaknya namanya menjadi anhidrida asam propanoat, berdasarkan trivialnya anhidrida asam propionat. Lalu ini adalah cara pembuatan anhidrida asam. Sebelumnya anhidrida asam ini tidak dapat dibentuk langsung dari induknya. Lalu si anhidrida asam ini harus dibuat dari derivat asam karboksilat yang lebih reaktif. Dan di sini ada dua cara pembuatan anhidrida. Yang pertama itu menggunakan klorida asam atau suatu karboksilat. Yang kedua mengolah asam karboksilat dan anhidrida asam asetat. Nah, ini ada reaksinya reversible. Ini ada Na benzoat dan asetil klorida menjadi anhidrida asetat benzoat plus NaCl. Nah, ini ada reaksi pembuatan anhidrida. Yang pertama ada hidrolisis. Hidrolisis ini hidrolisis anhidrida asam dalam larutan asam atau basa menghasilkan dua asam karboksilatnya. Ini contohnya ada asetat anhidrida menjadi asam asetat. Yang kedua ada reaksi dengan alkohol. Reaksi dengan alkohol ini menghasilkan ester dan asam karboksilat. Contohnya asetat anhidrida dan metanol menjadi metil asetat dan asam asetat. Lalu ada amida. Amida itu adalah senyawa turunan di sini ada tata nama amida. Kata asam hilang dan akhiran ot-nya itu diganti dengan amida. Nah, ini contoh yang pertama ada berdasarkan nama impaknya itu menjadi etanamida, lalu berdasarkan trivialnya itu menjadi asetamida. Lalu contoh yang kedua ini berdasarkan impaknya butanamida, berdasarkan trivialnya butiramida. Pembuatan amida. Yang pertama reaksi anhidrida dengan amonia, yaitu asetat, di sini contohnya asetat anhidrida menjadi asetamida. Lalu reaksi ester dengan amonia, contohnya etil asetat menjadi asetamida etanol. Yang ketiga ada reaksi klorida asam dengan amonia, contohnya asetil klorida menjadi asetamida. Yang keempat ada pemanasan garam amonium karboksilat
yaitu contohnya amonium asetat menjadi asetamida. Lalu ada hidrolisis. Nah, amida ini kan kuat banget terhadap hidrolisis, tapi karena ada asam atau basa, hidrolisisnya itu dapat menghasilkan asam karboksilat. Lalu ada reaksi amida reduksi. Amida direduksi oleh LiAlH4 menghasilkan amina. Reduksi terhadap laktam menghasilkan amina siklis. Lalu ada nitril. Tata nama nitril itu pemberian nama yang menggantikan imbuhan asam yang belakangnya itu AT menjadi akhirannya nitril atau onitril. Nah, ini ada contohnya. Contoh yang pertama berdasarkan tata nama iupaknya menjadi etananitril, berdasarkan trivialnya asetonitril. Yang di contoh kedua berdasarkan iupaknya menjadi benzena karbonitril dan berdasarkan trivialnya benzonitril. Lalu di sini ada reaksi nitril. Yang pertama hidrolisis nitril. Hidrolisis di nitril ini bisa terjadi dalam larutan asam maupun basa. Kalau di larutan asam itu dia akan terbentuk amida, lalu akan terhidrolisis lebih lanjut menjadi asam karboksilat dan ion amonium. Kalau di basa, hidrolisis basa karena adanya basa mengubah nitril menjadi ion karboksilat dan amonia dengan pengasaman ion karboksilat diubah menjadi asamnya. Lalu ada reduksi nitril. Dengan reaksi LiAlH4 nitril direduksi menjadi amina primer bila dipakai reduktor DIBAH atau diisobutil aluminium hidrida yang terbentuk adalah aldehid. Lalu ada dengan reaksi Grignard, nitril akan menghasilkan keton. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti. Selanjutnya ada amina. Next, Karen. Apa itu amina? Amina itu merupakan senyawa organik dan gugus fungsional yang isinya tersendiri dari senyawa nitrogen dengan pasangannya sendiri. Nah, amino itu merupakan derivatif dari amoniak. Next. Nah, amina adalah turunan amonia yang satu atau lebih atom hidrogennya digantikan oleh gugus alkil atau senyawa karbon yang mengandung nitrogen. Nah, amina ini berdasarkan jumlah gugus alkil yang diikatnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu amina primer, amina sekunder, dan amina tersier. Nah, pada amina pada amina primer itu nitrogennya mengikat 2 hidrogen dan 1 gugus alkil yang memiliki rumus umum RNH2. Nah, kalau amina sekunder itu nitrogennya mengikat 2 gugus alkil yang memiliki rumus umum R2NH, dan yang ketiga ada amina tersier, yaitu nitrogen yang mengikat 3 gugus alkil yang memiliki rumus umum R3N. Next. Nah, di sini ada table, yaitu alkohol yang memiliki struktur ROH, yang memiliki nama IUPAC alkanol, dan memiliki nama umum alkil alkohol. Yang kedua ada amina yang memiliki struktur RNH2, yang memiliki nama IUPAC alkamina atau amino alkana, dan memiliki nama umum alkil amina. Lalu yang ketiga ada asam karboksilat, yang memiliki struktur RCOOH, dan memiliki nama IUPAC asam alkanoat, dan jika memiliki siklik namanya menjadi asam sikloalkana karboksilat. Lalu yang ketiga ada amida yang memiliki struktur RONH2 yang memiliki nama IUPAC alkanamida, dan jika memiliki siklik namanya jadi sikloalkana karboksamida. Next. Selanjutnya ada tata nama amina, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu penamaan trivial dan penamaan IUPAC. Yang pertama kita bahas yang penamaan trivial. Terdapat 3 jenis amina sesuai yang tadi saya
jelaskan ada amina primer yaitu RNH2, amina sekunder R2NH, dan amina tersier R3N. Nah, tata nama trivial ini untuk ketiga senyawa itu diturunkan dari nama gugus alkilnya. Yang ini contohnya itu isopropil amin. Terus ada etil metil amin dan trimetil amin. Next. Yang kedua, penamaan IUPAC. Penamaan secara sistematik IUPAC amina primer diturunkan dari alkana dengan menambahkan kata amino. Nah, nomor atom karbon terkecil diberikan kepada atom karbon yang mengikat gugus NH2. Contohnya ada propil amina, 1 metil propil amina, N-metil etil amina, 5 amino 2 heksana. Nah, kenapa ini amino? Jadi amino itu digunakan jika gugus aminanya terikat pada rantai induk. Selanjutnya ada fenilamina atau anilin. Next. Amina atau RNH2 adalah gugus fungsi yang namanya diambil dari rantai alkana yang mendapatkan imbuhan amina. Contohnya CH3NH2 itu dinamai dengan metilamina. Nah, jika dibutuhkan, maka posisi perikatan juga diberikan imbuhan. Contohnya CH3CH2, CH2NH2 dinamai dengan 1 propanamina. Dan yang kedua ada CH3, CHNH2, CH3 dinamai dengan 2 propanamina. Nah, imbuhan di depannya adalah amino. Contohnya itu ada yang tadi yang metilamina, propilamina, dan isopropil amina. Next. Nah, untuk amina sekunder memiliki rumus umum yang tadi yang R2NH, rantai karbon terpanjang akan terhubung dengan atom nitrogen dan menjadi nama utama amina tersebut. Nah, rantai yang lainnya dinamai dengan gugus alkil. Lokasi gugus yang berikatan dengan gugus fungsi diberi huruf miring N. Contohnya itu CH3, NH, CH2, CH3 disebut dengan N-metil etamina. Lalu amina tersier yaitu R3N juga dinamai dengan contohnya itu CH3, CH2N, CH3, CH2, CH2, CH3 disebut dengan N-etil, N-metil propamina. Nah, juga nama gugus alkil diurutkan sesuai dengan alfabet. Next. Selanjutnya ada sifat amina. Sifat amina itu yang pertama, amina merupakan basa lemah yang dapat mengikat proton H+ membentuk garam amonium. Lalu yang kedua, amina primer dengan berat molekul rendah berupa gas atau cairan yang mudah menguap, pada umumnya mempunyai bau seperti amonia. Lalu yang ketiga, amina sekunder dan tersier memiliki bau seperti amis ikan, tetapi penguapannya lebih rendah daripada amina primer. Yang keempat ada fenilamina murni yang berupa minyak tak berwarna, tetapi akibat oksidasi fenilamina sering ditemukan berwarna kekuningan. Lalu yang kelima ada fenilamina sedikit larut di dalam air, sedangkan amina primer yang lebih rendah larut dalam air. Next. Nah, berikut ada tabelnya. Nama yang pertama itu ada metilamin yang memiliki rumus struktur CH3NH2 yang memiliki titik didih min 6,3 derajat Celcius dan memiliki kelarutan dalam air, yaitu tidak terhingga. Yang kedua ada dimetilamin yang memiliki rumus struktur CH3 2 kali NH yang memiliki titik didih 7,5 dan memiliki kelarutan dalam airnya tidak terhingga juga. Lalu yang ketiga ada trimetilamin yang memiliki rumus struktur CH3 3 kali N dan memiliki titik didih 3,0 dan kelarutannya tidak terhingga. Lalu ada etilamin yang memiliki rumus struktur CH3 CH2NH2 memiliki titik didih 17 derajat Celcius dan memiliki kelarutan dalam airnya itu tidak terhingga. Lalu ada benzilamin yang memiliki rumus struktur C6H5CH2NH2 yang memiliki titik didih 185 derajat Celcius dan kelarutan dalam airnya tidak terhingga. Dan yang terakhir ada anilin yaitu memiliki rumus struktur C6H5NH2 dan memiliki titik didih 184 derajat Celcius dan kelarutan dalam airnya 3,7. Next. Nah, selanjutnya ada sintesis amina. Yang pertama, amina itu dapat disintesis dengan dehidrasi garam amonium, yang di mana asam karboksilatnya dicampur dengan amina yang akan memperoleh garam amonium yang kemudian didehidrasi membentuk senyawa amina. Nah, yang kedua, amina dapat disintetis dengan mereaksikan antara ester dengan amoniak cair dan menghasilkan hasil samping etanol. Lalu yang ketiga, amina juga dapat disintesis dengan turunan asam karboksilat lainnya seperti anhidrida asam
halida asam dengan amoniak cair. Lalu yang keempat ada sintesis senyawa amina dari trigliserida, di mana senyawa amida dibuat dengan mereaksikan antara trigliserida dengan amoniak berlebih dengan berbagai variasi waktu dan suhu, tetapi tanpa menggunakan katalis. Next. Selanjutnya ada fungsi amina. Yang pertama, fungsi amina itu garam amonium dari senyawa amina itu berperan penting dalam obat-obatan yang tergolong daftar G, yaitu psikotropika. Misalnya itu kokain yang dipasarkan berupa garam hidroklorida berbentuk kristal padat berwarna putih. Lalu yang kedua, sebagai obat batuk, yang dextrometorphan hidrobromin dibuat dalam bentuk garam amonium bromida. Lalu yang ketiga, berguna dalam pembuatan obat-obatan seperti sulfoamida yang digunakan untuk melawan infeksi dalam tubuh manusia. Lalu yang keempat, sebagai bahan awal dalam pembuatan suatu polimer seperti palmitamida yang digunakan sebagai bahan penyerasi pada penguatan karet alam dengan silika. Next. Berikut struktur dari kokain atau pseudoephedrine hidroklorida dan dextrometorphan hidrobromin atau obat batuk yang tadi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cukup banyak ya hari ini ya, asam karboksilat turunannya, kemudian ada amina, senyawa amina. Oke, untuk asam karboksilat tadi, oke, asam karboksilat apa bedanya dengan aldehid dan keton? Dari struktur deh. Dari struktur deh. Dia ada rangkap 2, Bu. Iya, ada rangkap 2. Aldehid juga ada kan ya? Aldehid dan keton. Gugus Bisa fungsionalnya resonansi, Bu. Bisa resonansi. dari struktur. Dari Dari struktur, dilihat dari struktur berarti suatu senyawa dikategorikan sebagai golongan aldehid atau suatu golongan asam karboksilat karena apa? Karena dia ngikat OH. Karena mengikat OH. Kan kalau OH. keton itu COR, kalau ngikat misalnya OH. karboksilat OH yang Kalau karboksilat OH. Boleh saya share screen? Dinda. Buka share screen ya, Din. Suatu senyawa kimia itu di kategori I. Belum dibuka ya? Dinda. Masnya ini Bu Aurel. Oh, Aurel. Tadi Dinda. Aurel, kembalikan. Di enable saja dong. Nggak bisa di enable. Nggak usah saya jadi host. Oke. Aurel, ambil dulu Aurel. Aurelnya mana nih? Baik Bu, sebentar ya Bu. Sebentar ada kendala. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kalau aldehid, gugus fungsionalnya apa namanya? Gugus apa? Karbonil. Kalau karbonil itu berarti seperti apa strukturnya? Kalau karbonil itu berarti namanya karbonil. Berarti ada apa di situ? C dan O ya. C yang berikatan rangkap dengan O gitu kan ya. Itu kan gugus karbonil ya. Bedanya aldehid dan keton, gugus karbonilnya kalau pada aldehid. Nah, belum juga Aurel. Kalau pada aldehid, gugus karbonilnya terikat oleh, kemarin kan udah aldehid ya. Gugus karbonilnya ada di mana kalau aldehid ya Bu Ayu? Iya, terikatnya oleh atom apa? Masih batuk ya Bu?
Masih Sama Kayaknya- Bu, Kak. tertular lagi kayaknya. Ya kayaknya nih ya. Sudah sehat Iya, belum Bapak? kacau. Belum sih, tapi tetap aja ngantor. Itulah, Semangat iyalah biar afirmasi, begitulah. Yuk. biar sehat-sehat terus deh Ibu ya dan Bapak. Amin. Terima kasih Bu Ayu. Ya, batuk enak banget kalau batuk. Gugus karbonil kan C, ya. Aurel nggak dibuka-buka. Gugus karbonil kan C, terus ikatan rangkap itu ya, ada O-nya gitu ya. Gitu kan? Nah, C-nya ini kalau pada aldehid selain berikatan rangkap sama O, C-nya berikatan dengan Bu, H. H kan? Kalau keton Alkil. berikatan dengan gugus karbonilnya berikatan dengan tadi C, terus ada rangkap 2 gini, ada O. Berikatan dengan kalau aldehid dengan H, C-nya. C gugus fungsionalnya. Jadi gugus fungsionalnya adalah gugus karbonil, sama-sama. Tapi pada aldehid berikatan dengan H, C di gugus fungsionalnya. Tapi kalau pada keton berikatan dengan R. Alkil Bu R. alkil ya. R sebenarnya ya. R-nya tuh bisa alkil, bisa aril gitu ya. Ya kan? Bisa vinilik juga ya, bisa yang jenuh gitu kan ya. Itu bisa? Bisa? Iya, Bu. Iya. Nah, kalau di asam karboksilat, gugus fungsionalnya kita bilangnya namanya adalah Karboksil. karboksil. Kenapa namanya karboksil? Berkaitan dengan OH. Kalau berkaitan dengan OH itu adalah alkohol C, terus ya ada OH itu alkohol. Tapi kalau namanya karboksil itu berarti Gabungan antara yes, hidroksil dan karbonil. yes betul, gabungan antara karbonil dan hidroksil. Itu notice. Karbonil tadi CO, hidroksil tadi OH. Berarti gabungan antara karbonil dan hidroksil itu namanya gugus gugus apa tadi? Karboksil. Karboksil, Iya, Ibu. Gini toh. Sit. Kalau tadi aldehid, it is only like this, right? And then you have here, the H, right? Di sini haknya kan? Itu kan? Ini gugus apa ya ini? Iya, Bu. Ya ini gugus apa? Aldehid. 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 Kalau keton tadi di sininya ada C lagi misalnya. Yes, R aksen atau gugus senyawa karbon lain. Ya kan? Ini di sini begini, gitu kan ya? This is keton. Kalau karboksilat ini karbonilnya. This is the carbonyl. This is the ini hidroksil. Ya kan? Benar? Benar? Sehingga manifestasinya apa? C dengan O ini apa ini? Ikatannya apa? Rangkap, Bu. Rangkap. Kalau ini OH? Kata rantai. Tunggal. Tunggal gitu ya? Tunggal maksudnya tuh. Ya, tunggal. Masih ingat senyawa kalau ada seperti ini, maka sifatnya ini. Asam. Ada hanya apa? Sifatnya Dari sifatnya asam, betul, karena ada H-nya. Ya kan? Itu sebabnya namanya asam karbonil sama hidroksil, karboksilat.
Jadi harus ada kata asamnya. Ya, kalau ini tadi kan alkohol ya. Ini alkohol. Maksud saya sifatnya kalau dilihat dari gugusnya, masih ingat ini adalah gugus yang polar. Ya kan? Masih ingat nggak di alkohol? Ini gugus yang non-polar. Gitu kan ya? Semakin panjang si C-nya, kalau di alkohol gini, maka sifatnya semakin gimana? Kalau semakin panjang C-nya, ini C ya, ini C ya. Ini C ya. Semakin panjang alkilnya, maka sifatnya semakin ini polar, ini non-polar. Berarti sifatnya semakin polar apa semakin tidak polar? Semakin tidak polar, Bu. Polar, iya. Atau kumaha, kenapa bingung? Karena semakin panjang ini fraksi non-polarnya. Sehingga menyebabkan, kalau di alkohol, semakin panjang, ya lantai alkilnya nih, lantai sampingnya, maka polaritasnya akan menurun. Bagaimana dengan asam karboksilat? Bagaimana dengan asam karboksilat? Sama, Bu. Sama. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa? Kemarin yang presentasi aldehid keton siapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa aldehid keton? Lupa ya. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Sifatnya gimana kalau dia ada gugus karbonil kelompok 1? Kelompok 1. Ini saya ngomong sifat dulu nih dari gugus fungsional. Gimana kelompok 1? Sambil bahas aldehid dan keton. Gimana kelompok 1? Tadi yang si aldehid ya. Gimana ya kelompok 1? Aldehid dan keton sifatnya apa sih? Polar, Bu. Polar. Ya kan? Polar. Masih ingat nggak ikatan kovalen polar? Masih ingat ikatan kovalen polar? Masih. Kenapa dikatakan ikatan kovalennya polar? Kalau dia ada perbedaan elektronegativitas, gitu ya Anissa ya. Anissa udah mau ngomong tapi masih mic-nya off. Ya, gitu kan ya. Ini dia berbeda juga elektronegativitasnya, sehingga ini juga polar, ini polar, sehingga polaritasnya kalau Anda compare dengan ini, gimana? Gimana? Berarti polaran yang atas ya, Bu? Iya, this is polar group, this is polar group. Ini baru nanti kalau ada C-nya baru dia non polar di sini, hidrokarbon yang sini. Sehingga berarti gugusnya masih polar selama masih belum berikatan dengan rantai C, gitu ya, Bu? Masih, kalau ada C-nya 1 pun, C-nya 2 pun, ya ini masih sharing polarity, masih kesetimbangannya berat ke kanan. Masih berat ke kanan, sehingga lebih polar dibandingkan kalau misalnya C2 tapi alkohol. Karena gugus polarnya sudah mulai lebih dari, kalau di sini ini dia sudah sharing ya, jadi semipolar. Ya, sini polar group, sini non polar group. Semakin panjang maka dia semakin tidak polar. Kalau ini dia ada dua, powernya ada dua nih ceritanya. Powernya ada dua. Jadi lebih polar dibandingkan ini. Ya, ini dengan ini. Ya, tapi sama tadi sifatnya, seiring dengan penambahan atom karbon C, maka polaritasnya akan
menurun. Menurun. Akan berkurang. Gitu ya. Oke, kemudian sekarang asam karboksilat tadi untuk penamaan apa tadi? IUPAC ya, gampang ya. Harus dengan diikuti pertama adalah asamnya gitu kan ya. Asam. Kalau C-nya seperti ini C-nya berarti berapa? 2, Bu. Etanoat. Wah, namanya nggak boleh etanoat, ada asamnya. Ini jangan lupa. Oh ya, asam etanoat. Lupa, Bu. Jangan lupa. Ya, asam H, ini ada H. Asam, tadi katanya H sifatnya asam. Berarti H itu asam etanoat. Ya, tapi kalau untuk nama trivial, tadi temannya sudah jelaskan ya, bahwa itu tidak, tidak mengikuti aturan gitu ya. Karena dia tidak terstruktur, karena dia punya nama sendiri. Kalau C-nya 1 asam format. Iya, format or formiat, oke. Tapi bukan formalat ya. Terus kalau C-nya 2 asam asetat. Oke, kalau C-nya 3 propionat. Ya, propionat sama. Propionat dan seterusnya. Nah, ini kan kemarin dipakai juga ya, masih ingat untuk penamaan trivial dari apa? Aldehid apa keton? Kalau IUPAC-nya asetaldehid. Iya. Asetaldehid itu berarti nama IUPAC-nya apa? Asetaldehid. Ayo nih saya gambarin. Nih, nama IUPAC-nya apa dong? Ini aldehid. Aldehid belakangnya pakai apa? Al gitu ya. Ya kan? Al. Kalau keton pakai on gitu kan? Berarti ini C-nya ada berapa? Ada 2. 2, Bu. Kalau C-nya 2? Etanol. Etanal atau nama trivialnya tadi asetaldehid. Karena tadi ikutin dari nama trivial dari asam karboksilat, format asetaldehid gitu ya, asam asetat, propionaldehid, butyraldehid, valeraldehid gitu. Sama ya. Nah, itu yang harus Anda tahu ya untuk penamaan. Kemudian kalau Anda lihat di sini ya, asam karboksilat itu bisa melepas H pada saat direaksikan dengan senyawa lain sehingga akan menghasilkan yang namanya apa? Yang namanya apa? Yang namanya apa? Beda ya kalau waktu cerita ini apa sih? Ini apa sih nih? Benzena. Kalau substituennya memberi nama khusus, maka kita sebut sebagai turunan dari benzena. Itu kan ya? Ini namanya apa ini? Nama IUPAC-nya? Metil benzena. Udah gitu doang kok ya. Metil benzena atau nama IUPAC-nya dipandang sebagai derivatnya benzena. Turunannya benzena, nama IUPAC-nya IUPAC trivialnya siapa? Benzen terikat CH3. Ayo. Toh kan? Toluen. Nah, ini sambil siap-siap UTS besok. Tuh kan, nggak dibuka kan berarti kan. Toluena ya. Jadi dianggap sebagai derivat pada saat substituennya itu mengikat gugus-gugus fungsi yang dianggap memberikan nama khusus. Ya, gitu kan ya.
Gitu kan kalau waktu benzena. Ini kalau ininya OH, apa ini masuk golongan alkohol? Bukan. Golongan apa dong? Itu hidroksibenzena, Bu. Hidroksibenzena. Atau ini yang disebut dengan Fenol. 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 Jadi golongannya kemarin ada apa? Alkohol, fenol, eter. Masih ingat? Nah, ini golongan sendiri, bukan lagi benzena, golongan fenol. Pada asam karboksilat ini ya bukan substituen di arilnya, tapi ini pada saat ini substituen di H atau di OH atau di nanti H2O. H2O, ada satu lagi di sini asam karboksilat ya, tapi sebagian besar ini substituen yang Anda bicarakan tadi adalah substitusi si OH ini. Ya kan? Pada saat OH-nya digantikan oleh X. X itu apa? X itu apa? Senyawa apa? Senyawa X. Senyawa X itu senyawa dia. Apa? Ayo, Ririn, senyawa apa? X, Rin. Halogen, ya kan? Digantikan sama Cl nih OH-nya. Jadi namanya turunannya adalah tadi temennya udah cerita. Namanya adalah ini kan tadi asam karboksilat digantikan oleh halogen atau halida. Halida berarti namanya adalah halida asam. Asam halida atau halida asam itu doang. Ya kan? Halida asam atau asam halida. Oke, sampai sini? Sampai sini? Oke, Bu. Oke. Paham. Oke, sampai sini oke? Iya, oke. Cuman satu orang, Bu Ayu. Iya nih. Ayo, semangat yang lain. Yang lain gimana ini? Iya, dengar Halida semangat kenapa? Ainun, okay or not okay? Are you okay? Ainun, apa namanya? Kalau asam karboksilat, OH-nya disubstitusi oleh X. Namanya apa? Ainun Habibi. Apa? Kenapa Bu tadi putus-putus sebentar? Kalau asam karboksilat, gugus hidroksinya nih gugus hidroksi ya, diganti oleh halogen. Namanya jadi apa, Ainun? Nama golongan senyawanya jadi apa? Ainun, salah. Ainun. Asam halida, Bu. Asam halida, good. Atau halida? Atau halida asam. Halida asam, good. Ya, kalau seperti ini nih ada C-nya 2, ada Cl-nya. Berarti ini dia siapa nama senyawanya? Ya, ini OH-nya diganti nih, diganti Cl di sini. Berarti namanya apa? Ini kalau C-nya 2 tadi apa namanya? Kalau C-nya 2 ada iya, etanoat kan, asam etanoat. Asam etanoat. Iya, asam etanoat kan. Kalau OH-nya diganti berarti udah nggak ada asamnya ya. Udah nggak ada bahasa asamnya ya. Itu ya. Jadi namanya etanoat. Klorida. Eta ini ada ininya nih. Oh iya, etaklorida. Kalau masih ingat senyawa halogen, kalau misalnya kayak gini, ini Anda boleh bilang namanya apa? Ini Anda boleh bilang jangan gini nih, nih, tar dulu. Kalau ini saya punya kayak gini nih, masih ingat senyawa halogen gini. Ini namanya apa? Namanya apa? Ayo, sebutnya mananya dulu? Alkilnya dulu atau gugusnya dulu? Gugus utamanya.
Hah? Alkilnya kan? Alkilnya siapa? Kloro. Kloro. Tidak Berarti jauh. namanya kloro Propana. propana. Kalau dia dipandang sebagai senyawa halogen, maka namanya adalah ininya dulu yang disebut propil klorida. Masih ingat? Masih ingat propil klorida? Masih ingat ya? Halogen ada yang monohalogen, dihalogen, trihalogen. Bingung? Bingung? Masih ingat waktu itu saya sampai berbusa ini? Tar dulu. Ini saya sampai berbusa nih yang ini. Ini apa? Nih, kali N ya. Ini apa nih? Alkena, rangkap 2. Alkena, rangkap 2. Kalau dia sebagai suatu alkil namanya jadi Ini vinil. Masih ingat saya cerita pipa? Masih ingat Iya, saya Bu. cerita pipa? Apa pipa itu apa namanya? Ini kan pipa. Tuh, gitu kan? Ya kan? Apa ini? Paralon, Bu. Paralon kan? Iya, pipa paralon. Jadi kemarin saya ajarin kalau beli paralon, iya kalau beli paralon di apa namanya di material, iya anak biologi, iya udah lulus kimia dasar sama kimia organik, Pak beli polivinil klorida dong, iya gitu kan? Diajarin gitu kan kemarin, pusing deh itu tukangnya materialnya. Polivinil jawab. klorida. Iya, ada yang jawab di kolom chat, Bu Ayu. Kurang Iya, dikit lagi. Vinil klorida. Oke, Iya. good, Anissa. Good, betul. Ya. Cuma Anissa. P-nya kurang ini. Cuma P-nya ini karena kali N nih, Anissa. Kalau kali N tuh berarti banyak poli ya, Anissa dan teman-teman semua. Ya, berarti poli, tapi vinil kloridanya sudah oke. Ya, jadi ini kalau sebagai alkil, ini disebutnya vinil. Vinil il kan kalau alkil, kemudian diikuti baru senyawa halogennya. Berarti kalau yang ini, kalau di ininya sebagai alkil, maka dia adalah propil. Propil, nggak usah takut-takut kepleset sama upil. Propil. klorida. Iya, betul. Propil klorida. Oke, berarti halogennya disebutnya belakangan ya. Oke, nah kembali ke sini. Kembali ke sini, ke laptop sini. Waduh, kembali ke sini. Berarti ini namanya apa? Nih. Berarti kloridanya disebutnya belakangan kan? Oke, berarti titik-titik. Titik-titik. Klorida. Klorida. Titik-titiknya apa? Etil. Etil. Kalau di dalam asam karboksilat, ini kita sebutnya etanoil, metanoil, propanoil, butanoil. Karena dia nanti kita bilang bahwa dia adalah sebagai turunan dari asam karboksilat. Gitu ya. Jadi ini namanya adalah Etanoil klorida. Klorida. etanoil klorida. Itu nama IUPAC atau trivial? Trivial. Kalau tadi nama trivialnya ini yang ada OH-nya, C-nya 2, namanya asam Asetat. asetat. Jadi Berarti nama IUPAC, Bu. trivialnya, iya betul. Jadi itu tadi IUPAC. Berarti nama trivialnya apa? Tadi apa tadi kalau C-nya 2? Asetat. Klorida asetat, Bu. Asetat. Tapi kan ini sekarang, kok klorida asetat? Kan dibilang kloridanya belakangan. Oh iya, awalnya nggak ada ya? Iya. Berarti ini sebagai alkil kan ya?
si C2-nya ini berarti namanya adalah asetil. Kan sebagai alkil. Klorida. Asetil klorida. Oke? Coba ada yang bisa bikin valeryl bromida. Coba. Valeryl bromida. Saya tutup nih. Ayo, siapa yang bisa bikin? Valeryl bromida. Nah, lo. Ayo. Berarti dari apa nih? Turunan dari asam? Asam? Asam karboksilatnya yang mana? Kalau valeryl. Asam? Pentanoat. Asam? Asam pentanoat. Atau asam valerat ya. Ya, supaya nggak bingung. Asam valerat karena kita lagi ngomongnya nama trivial. Silakan, siapa yang mau bikin? Boleh. Share screen. Ayo, tinggal nambahin C, ya teh, nak. Ya. Tambahin C kan? Betul? Nambahin C dari yang tadi. Ayo, boleh. Silakan. Saya host ya. Saya pilih ya. Saya pilih. Enggak, Ibu mungkin atau enggak Ibu aja yang share screen kayak tadi. Jadi nanti kita tinggal annotate coret-coret dari Zoom-nya aja. Oh, gitu. Nih masalahnya nggak ada pilihan jadi co-host ya. Ya real ya, ya. Ya ampun. Ya, Bu, gak ada. Oke, nih saya bantuin. Jadi gimana? C-nya bagaimana? C-nya ada berapa nih? Ayo, saya ngikutin kalian nih. Nih, saya udah siap nih. Come on. C-nya ada berapa? C-nya aja. 5. 5, Bu. Terus? Nih, sudah 5. Terus? Ada rangkap 2 sama O. Ada rangkap 2. Oh, oke. Terus? Terus C yang rangkap 2 dengan O berikatan dengan BF. Jadi ini apa namanya? Valeryl bromida. Valeryl. Nggak keserimpet ya. Valeryl bromida. Atau pentanoil bromida tadi kalau mau bilang nama IUPAC. Oke? 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 Gampang ya? Gampang ya? Oke, sekarang tadi itu kalau dia OH-nya digantikan oleh di sini OH. Ya. Ini diganti oleh X. Sekarang bisa diganti apa lagi asam karboksilat OH-nya? Ganti ini aja dulu yang gampang. Ini ganti apa nih? Ini ganti apa nih? Nih saya tulis nih. Nih, OH-nya diganti ini nih. Diganti? Karbon, Bu. Karbon, bukan karbol ya. Berarti alkil ya. Ya, berarti namanya jadi apa? Ini namanya apa nih? Golongannya? Keton bukan? Keton. Ini asam karboksilat, OH-nya diganti sama senyawa hidrokarbon lain nih, sebagai alkil. Kalau tadi ini kan asam pentanoat, gitu kan ya? Asam pentanoat. Kalau asamnya diganti, OH-nya diganti dengan C, ini jadi namanya metil pentanoat. Metil, ini metilnya di sini. Pentanoat. Berarti ini golongan apa?
Golongan karya. Golongan apa senyawanya? Ih, kumaha ieu teh. Tadi kan udah diceritain sama temennya. Ester. Ya Allah. Ester. Pada saat mereaksikan asam karboksilat, tadi temennya udah cerita. Mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol, maka akan menghasilkan ester. Ester itu apa? Ini nih asam karboksilat yang digantikan gugus hidroksinya oleh alkil dari alkohol. Ya, saya seperti perjanjian awal untuk kimia organik, saya tidak akan stressing bagaimana cara bikinnya, nggak usah. Tapi apa yang terjadi pada setiap golongan senyawa organik saja. Oke. Nanti tambah bingung karena itu akan sangat banyak sekali. Tapi yang penting Anda paham bahwa yang dinamakan ester itu adalah boleh yang dinamakan ester adalah Najla please. Najla. Iya, Bu. Iya. Yang namanya ester adalah apa yang disebut ester? Apa Najla tadi ester? Ini tadi asalnya dari apa Najla? Ini apa tadi Najla? Dari asam pentanoat, Bu. Iya, ini berarti asam karboksilat. Karboksilat. Terus yang disubstitusi OH-nya oleh gugus Alkil. Alkil, boleh aril, boleh? Aril boleh? Boleh. Oke, boleh ya. Boleh senyawa tidak jenuh boleh? Boleh. Ya, alkil itu kan bisa senyawa jenuh, bisa tidak jenuh. Itu alkil. Jadi ini cuma satu C nih saya buat biar mempermudah. Ini namanya ester. Ya, berarti ini tadi namanya apa? Kalau nama IUPAC-nya? Metil pentanoat. Metil pentanoat. Iya kan tadi dari asam pentanoat. Anda habisin asamnya, ganti sama alkilnya nih. Jadi metil pentanoat. Gitu doang. Enak aja mem nih. Oke, 2 ya. Kemudian sekarang kalau saya ganti OH-nya ya, ini dengan gugus jelek amat. Nih. Gugus apa ini? Gugus apa ini? Gugus apa ini? Gugus amina ya? Iya. Jadi namanya golongannya jadi amida. Kalau amina NH2 NH3 yang terus substitusi H-nya. Ini nih ya, ini amina, ini senyawa amin. Ini tadi dari asam amonia. Kan gini ya, asam amonia ya. Itu bukan? Betul apa betul? Ya punya pilihan. Betul apa betul? Ini bisa diganti H-nya jadi NH2 begini. Ya, tapi diganti ada C gini. Jadi tersubstitusi 1 H-nya. Bisa juga tersubstitusi 2 H-nya. Tadi yang temennya cerita, amina primer, sekunder, tersier. Ya. Ya, ini amina. Kalau dia terikat dengan asam karboksilat seperti ini, berarti dianggap sebagai turunan asam karboksilat. Yang namanya adalah golongannya apa tadi?
Amida. Amida. Amida, gampang karena ada aminnya. Oke, berarti namanya apa kalau kayak gini? Ada NH2, ada C-nya 5 dari asam pentanoat. Berarti Amida pentano. gimana? Ini kalau nama IUPAC-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pentanamida. Gampang ya. Pentanamida. Nih, dari sini nih. Kalau C-nya 3 berarti Propanamida. propanamida. Gitu kan? Nah, berarti itu tadi nama IUPAC. Kalau nama trivialnya berarti kalau C-nya 5 tadi asam valerat gitu ya. Asam karboksilatnya ya. Berarti kalau ini OH-nya udah nggak ada, Valoramida. valeralmida. Valeralmida gitu, oke? Oke, bungkus. Oke. Mau nanya, Bu. Siapa nih? Tadi varelamida itu gimana, Bu? Tadi saya keputus. Kairin ya? Kairin? Ya, Bu. Kairin, oke. Kalau misalnya asam karboksilat, ini kan asam karboksilat ya nih, CCCCCOOH, itu asam karboksilat golongannya. Kalau C-nya ada 5, namanya asam pentanoat. Itu nama IUPAC-nya. Nama trivialnya adalah, masih ingat tadi kalau C-nya 1 asam format, asam asetat C-nya 2, asam propionat C-nya 3, asam butirat C-nya 4. Kalau C-nya 5 namanya asam valerat. Nama trivial dari asam karboksilatnya. Gitu kan ya? Asam valerat ya, Kairin? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi kalau OH-nya digantikan dengan NH2, maka dia jadi senyawa amida. Karena ini C-nya ada 5 tadi dari asam valerat, maka namanya sekarang jadi OH-nya hilang nih. Disambungnya sama ini. Jadi namanya jadi valeralmida. Gampang kan? Ya. Udah ya. Sampai sini beres ya. Nah, sekarang Berarti tinggal main gonta-ganti gitu doang ya, Bu ya? iya, tinggal ganti apa senyawa yang ditukar oleh si OH. Mau ditukar sama X berarti dia halida asam. Mau ditukar sama C tadi alkil ataupun aril itu berarti apa tadi? Kalau ditukar sama alkil atau aril? Ester. Apa? Ester. Nih, ini saya kasih kemungkinan kalau apa namanya alkilnya berupa siklik. Jadi namanya apa ini? Benzena etanoat. Kalau benzena itu ada ikatan rangkap selang-seling begini, itu namanya benzen. Kalau nggak ada benzen itu berarti bukan senyawa aromatik, tapi senyawa alisiklik. Kan senyawa hidrokarbon ada alifatik yang lurus terbuka. Masih ingat di awal? Ada alisiklik yang siklik ketutup, ada aromatik yang benzen yang punya cincin berselang-seling, ikatan rangkap berselang-seling gitu kan ya? Kalau nggak ada ikatan rangkap berselang-seling, ini namanya siklo. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siklo? Heksana kan? Sikloheksana kan? Kalau dia sebagai kalau dia sebagai alkil namanya sikloheksil. Berarti ini kan dari asam etanoat tuh. OH-nya diganti sama sikloheksana. Jadi sikloheksil Etanoat. etanoat. Itu doang. Iya.
Sikloheksil etanoat. Aman ya. Sekarang ini harus paham karena aduh, Anda nanti nggak bisa jelasin itu namanya turunan apa kalau karboksilat. Kalau kemarin benzena kan gampang ya. Kalau dia terikat tadi dulu, benzen terikat NH2 namanya apa? Iseng deh saya deh. Anilina, Bu. Good, anilina. Tadi udah ada contohnya. Bagus. Siapa tuh tadi yang jawab? Siapa yang jawab? Siti? Saya, Bu. Hah? Siti, Iya, Bu. oke. Siti ya. Ya, anilina. Tadi Siti udah jelasin. Nih, sini kan ada OH ya. Ini saya balik ya. Saya balik. Tapi sama-sama sama ya strukturnya ya. Ini satu asam karboksilat, ini asam karboksilat lagi, gitu kan? Ya, Bu. Betul. Nah, kalau anhidrida, sebentar. Kalau anhidrida yang dilepas bukan hanya OH, tapi H2O yang berasal dari 2 asam karboksilat. Jadinya ini dilepas, ini 1H lagi ngambil dari sini. Ya kan? Berarti masih ada kan di sini O ya? Masih ada ya di sini O. Nah, ini jadi gini nih, ini O plus H2O, ini anhidrida. Jadi melepaskan ini H2O. Ini namanya anhidrida asam karboksilat. Kalau misalnya C-nya 2 seperti ini, tadi kan dari asam apa ini kalau C-nya 2? Kalau karboksilat? Etanoat. Etanoat. Berarti anhidrida etanoat gitu aja. Berarti ini kalau gabungin 2 asam etanoat berarti namanya adalah anhidrida etanoat atau nama trivialnya anhidrida asetat. Paham kenapa namanya anhidrida asetat? Itu nama trivial. Yes, nama trivial. Kenapa namanya anhidrida asetat? Karena dia udah bereaksi satu sama lain. Karena kenapa apa yang disebut anhidrida tadi? Hidrogennya udah dilepas jadi H2O. Anhidrida tadi nih. Penggabungan 2 Asam karboksilat. asam karboksilat yang melepaskan H2O. H2O. Namanya apa jadinya? Tadi suara siapa sih? Suaranya lucu banget. Suaranya siapa barusan? Kairin ya? Iya, Bu. Tadi suaranya lucu banget. Jadi namanya apa? Jangan dijawab Kairin, tadi dulu saya mau yang lain. Jadi namanya apa coba? Siapa nih? Nelia, are you there? Nelia. Ya, Bu. Namanya jadi apa Nelia? Jadi anhidrida asam, Bu. Anhidrida asam. Anhidrida. Kenapa namanya anhidrida tadi, Nelia? Karena berikatan dengan apa namanya? 2 karbon. 2 karbon. Bukan karbon. Rangkap, Bu. Gimana? Berikatan dengan rangkap. Oh, Berikatan dengan rangkap. Betul gitu teman-teman? Betul berikatan dengan rangkap? Coba Nelia, minta bantuan siapa? Boleh sebut temennya. 1, Nelia. Ayo, siapa yang mau bantuin Nelia? Sebut Nel. Sebut 1 nama Nel. Siti, Bu. Siti lagi. Siti udah. Yang lagi Ririn, Nel. Bu. Ririn, Bu. Ririn, ayo Rin. Kenapa? Rin? Anhidrida?
Kenapa, Rin? Ririn mana? Ririn. Iya, Bu. Kenapa anhidrida, Rin? Turunan asam karboksilat ini bukan? Turunan asam karboksilat bukan? Iya, Bu. Ya, melepaskan apa nih, Rin? Nih. Dan H2O. Jadi penggabungan ya, penggabungan dua asam karboksilat yang melepaskan H2O. Kalau yang tadi yang sebelum-sebelumnya turunannya itu adalah substitusi OH-nya ya. Dari satu asam karboksilat digantikan oleh gugus lain. Tapi pada anhidrida karboksilat udah nggak boleh pakai asam lagi. Anhidrida karboksilat. Makanya namanya anhidrida etanoat. Nggak ada lagi anhidrida asam etanoat. Oke, jadi yang harus diingat pada saat sudah menjadi turunan, asamnya hilang. Karena OH-nya tadi hilang. Ya, jadi tinggal kalau tadi dengan Cl ya etanoil klorida. Metil etanoat, udah nggak ada asamnya lagi. Itu khasnya dari turunan. Jadi Anda bisa membedakan itu senyawa karboksilat atau bukan kalau ada atau tidaknya kata asam. Ya. Nah, ini penggabungan dari dua asam karboksilat membebaskan H2O. Kalau yang ini gitu juga bukan? Penggabungan dua asam karboksilat bukan? Yang ini. Penggabungan dua asam karboksilat. Kayaknya iya, Bu. Soalnya Soalnya ada sama. Coba perhatikan. Ya, ini anhidrida itu ya hasilnya jadi aduh gimana nih? Anhidrida itu strukturnya jadi begini nih. Ini kalau anhidrida. Ini anhidrida nih. Apa bedanya? Nih. Ini kan ya. Di sini masih ada O-nya nih, dua-duanya. Tengahnya sini masih C. Berarti ini anhidrida bukan? Ini anhidrida bukan yang ini? Bukan. Bun, tinggal bilang iya apa bukan doang, nggak ada yang bersuara ya. Bukan sore. Bukan dong. Iya dong, kan enggak ya bukan tadi. Ini khasnya di sini nih anhidrida karboksilat. Itu ya. Berarti ini dia siapa nih dia? Tadi Karboksilat. dikarboksilat. Oh ya, dikarboksilat. Soalnya ada dua ya, Bu. Iya, soalnya ada dua, tapi tidak diganti. Pasukan. Tadi dulu ya. Berarti ini dikarboksilat bukan anhidrida. Ini namanya kalau dikarboksilat tadi kan temannya udah bilang ada dikarboksilat gitu kan ya. Ada yang monokarboksilat. Berarti ini asam, ini C-nya 2. Etana dioat. Kalau C-nya cuma 1 tadi asam etanoat. Gitu ya. Ini asam etana apa tadi? Dioat. Etana Dioat, Bu. dioat. Iya. Ya, atau ini yang disebut tadi temennya asam oksalat. Nanti ketemu asam oksalat tuh di fisiologi. Itu, ya. Asam oksalat, malonat, suksinat tadi tuh contoh-contoh temennya. Glutarat, adipat, itu tuh asam yang asam karboksilatnya ada 2 seperti ini. Jadi dioat dua-duanya ini, semuanya bukan dua-duanya, banyak tadi contohnya ya. Jadi asam oksalat, yaitu asam dikarboksilat. Oke, clear? Clear? Clear, Bu. Clear, saya drawing. Oke, sekarang saya stop share dulu. Kalau sekarang kita ke senyawa amin. Amin. Apa yang disebut senyawa amina? Apa itu? Ayo, tadi udah kok temennya presentasi, saya ngulas doang. Saya sengaja nggak kasih kesempatan buat tanya jawab dulu ya, supaya kita bahas ya. Apa itu amina?
Izin menjawab, Bu. Ya. Nah, Lihat. asam amino itu senyawa organik dan gugus fungsionalnya itu terdiri dari senyawa apa ya? Nitrogen, terus yang berpasangan nitrogen atom dengan pasangan sendiri, Bu. Oke. Nitrogen atau apa? Apa, Neng? Senyawa nitrogen atom dengan pasangan sendiri, Bu. Dengan pasangan sendiri. Iya. Oke, coba yang ini ya. Saya share screen lagi. Tadi yang saya bilang. Ini tadi namanya apa? Nah, ini namanya apa tadi? Amonia. Amonia. Di asam amina itu senyawa yang memiliki atom nitrogen, bisa trivalen, bisa juga nanti dia ada di cincin inti. Nih contohnya. Aduh, black amat ini. Se. Pernah lihat begini? Pernah lihat begini? Pernah lihat? Belum ya? Belum, Bu. Ini ada di inti dari cincin. Jadi ini kan tidak hanya senyawa hidrokarbon ya. Kalau yang tadi kita bilang, yang tadi saya gambar sebelumnya kan begini nih. Ya kan, begini kan ya. Ini kan berarti CH gitu kan ya. Benar kan? Nah, itu senyawa hidrokarbon homosiklik. Jadi isinya hanya hidrokarbon CH. Tapi kalau yang seperti ini namanya senyawa hidrokarbon yang apa? Heterosiklik. Karena tidak hanya senyawa hidrokarbon, tidak hanya C, tapi ada di sini NH. Ada N di sini. Contoh lain piridina ya. Kalau piridina itu gini aja deh. Siapa tuh yang lagi Zoom? Sininya N-nya di sini. Aduh. Nah, di sini N-nya nih. Ini piridina, ini piperidina. Ya, ini sama-sama namanya amina heterosiklik. Ada di dalam siklik dan menjadi atom yang menyusun senyawa siklik tersebut. Ya, kalau yang ini tadi amonia. Ya, amonia ini kan haknya 3. Bisa jadi haknya disubstitusi oleh senyawa atom lain. Senyawa ya, atom. Nih. Ini berarti berapa yang disubstitusi haknya? Berapa yang diganti haknya? 1. Ini kan tadinya ada 3 nih. Haknya 1 disubstitusi oleh C. Berarti haknya berapa yang diganti? 1. Kalau hanya 1 yang disubstitusi, maka disebut amina Primer. Kalau terus nanti di sini ada lagi CH-nya. Ini tinggal H-nya tinggal 1, ini enggak ada ya. Berarti itu amina apa? Masih primer? Yes. Sekunder karena haknya tersubstitusi oleh 2 atom lain atau senyawa lain. Bisa nggak disubstitusi 3-3-nya haknya? Bisa. Itu yang namanya amina Tersier. Amina tersier. Bisa nggak 4 diganti? Bisa nggak 4 diganti di sini ada lagi C-nya? Nggak bisa. Nggak bisa, kenapa? Haknya habis, Bu. Karena haknya cuma dari. Karena N tangannya cuma 3. Ya kan? Ya kan? Iya. Kalau H tangannya 1 gitu ya? Iya. Kalau C tangannya 4, ya kan? Nah, berarti lihat nih valensinya gitu ya. Berarti ini yang paling maksimal yang bisa dibentuk dari senyawa amina. Sebentar, tutup pintu dulu.
Sampai di sini pusing? Pusing nggak? Sampai di sini pusing? Enggak ya? Enggak ya? Kenapa dia amina primer, sekunder, dan tersier? Bisa ya? Oke, ini tadi yang namanya amina alifatik yang mengikat atau membentuk rantai alifatik. Kalau tadi ini heterosiklik, kalau dia terikatnya sama senyawa aromatik, ya ada N-nya di tengah di cincin senyawa aromatik, ini namanya amina aromatik heterosiklik. Kalau misalnya hanya seperti benzen tadi, aduh, jelek amat ya, ini benzen ya. Masih ingat tadi yang temennya bilang ini apa? Anilin. Anilin ini juga senyawa amina, tapi terikat oleh cincin benzen. Berarti ini disebut amina aromatik, tapi homosiklik, nggak ada atom lain di cincinnya. Oke, bisa nggak kalau misalnya amina ini, ya, ininya tidak sama yang dia ikat? Bisa nggak seperti ini? Di sininya dikloheksana. Ya, sini C. Bisa? Bisa nggak? Bisakah seperti itu? Bisa nggak? Sepertinya bisa, Bu. Bisa. Makanya tadi dibilang ya, ini haknya itu bisa tersubstitusi oleh apa? Oleh haknya bisa tersubstitusi oleh alkil, alkil jenuh, tidak jenuh, ataupun oleh aril, ya kan? Bisa kan? Bisa tersubstitusi oleh aril? Bisa nggak tersubstitusi oleh aril? Nih, jadi C-nya tersubstitusi oleh aril. Nih. Ya, C-nya. 2 H-nya tersubstitusi oleh aril. Nah. Ada H1 ya. Bisa begini? Bisa. Bisa. Begini bisa? Bisa. Kalau ini berarti namanya apa ya? Oh, enggak usah yang ini dulu. Yang ini dulu. Yang ini dulu. Yang ini dulu nih yang gampang. Ini pusing deh. Pusing nggak? Yang aja dulu. Ini berarti namanya, ini kan C-nya 1. Ya kan? Berarti kalau C-nya 1 sebagai alkil namanya jadi apa? Metilamina. Metilamina atau metanamina, itu nama IUPAC-nya. Nama trivialnya metilamina. Oke. Nama trivialnya metilamina. Nama IUPAC-nya metanamina. Metanamina. Oke. Nah, kalau dia seperti ini, yang dianggap sebagai amina induknya yang mana? Yang dianggap sebagai amina induknya yang ini atau yang ini? Yang mana ya? Kalau nyari rantai induk yang mana sih? Yang banyak panjang, Bu. Iya, berarti yang mana? Yang kanan. Iya, berarti ini sikloheksana ya. Oke. Berarti yang dianggap sebagai alkilnya adalah si ini nih. Metil. Jadi metil sikloheksil. Sikloheksil amina.
bukan sikloheksana karena ada aminnya kan di sini. Ya, metil sikloheksilamina. Oke, paham? Paham? Kalau yang kayak gini berarti apa nih? Ini namanya berarti apa? Tadi ada nggak temennya? Apa dong? Alkilnya apa? Dibenzilmina. Jangan dibenzilmina. Dibenzilamina. Dibenzilamina. Atau difenilamin. Ini kan fenil kan ya, kalau sebagai gugus alkil kan ada aminnya. Udah gitu doang. Oke? Difenilamin, dibenzilamin. Oke, nah tadi temennya cerita. I will clear first ya. Ini coba. Ini jangan 6 deh, sekarang 5. Ini ada CH3 lagi. Ini apa bilangnya? Dimetil bukan? Dimetil? Dimetil sih. Dimetil Siklopentaamina. Pentamina. Amin. Dimetil, yes. Dimetil siklopentamina. Atau Bu Ayu, maaf. Ya, Ibu. Bu Ayu. Udah lewat 5 menit ya. Saya izin pamit ya Bu Ayu, soalnya mau masuk kelas Vistum. Siap Ibu, baik Ibu. Nih dikit lagi. Udah lewat 5 menit. Hah? 5 menit? Lewat berapa menit nih? 15 menit ya? 15 menit, Bu. Ya Allah. Habis ini ada kuliah nggak kalian? Soalnya asik ya. Gemes soalnya nih. Gemes. Gemes, mau UTS belum paham ya? Makanya aduh pusing deh. Ayo, semangat, pasti bisa. Oke, Ibu. Makasih ya Bu Ayu. Semangat, dilanjut aja teman-teman semua ya. Saya izin pamit karena harus masuk kelas Vistum. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Anda bisa bilang ini N, N. N, itu artinya apa? Yang menempel pada nih si N. N, dimetil siklopentilamina. Oke? Jadi begitu ya. Kalau mau tahu lebih lanjut, penjelasan untuk setiap senyawa organik, silahkan Anda cek. Sudah buka YouTube-nya? Yang YouTube Ibu ya, Bu? Sudah dibuka? Udah, tapi cuma baru sekilas. Nanti saya tonton lagi. Nggak bisa sekilas. Itu harus diputer. Belajar sebentar. Iya. Kan Anda punya waktu untuk tugas terstruktur ya, 50 menit. Paling tidak menyediakan 50 menit dalam seminggu untuk melihat ya. Melihat aja tugasnya. Ya, tugas terstruktur dan tugas mandiri. Ya, tugas mandirinya itu tadi. Tugas terstrukturnya kemarin saya sempat beberapa kali berikan latihan soal ya. Latihan soal. Gitu. Ya, padahal katanya udah pernah ya belajarnya ya di SMA ya. Udah belum? Hah? Gak ada yang geleng-geleng, gak ada yang ngangguk juga. Udah belum? Sudah pasti, cuma lupa. Ya, lupa. Dan mungkin agak beda kedalamannya ya, karena itu Anda perlu belajar lebih detail tadi. Seperti yang saya bilang, asam karboksilat COOH tadi ya, gugusnya apa namanya? Karboksil. Karboksil, good, Izan. Ya,
Jadi yang namanya asam lemak itu adalah asam karboksilat yang C-nya panjang banget. Mulai dari 6 itu sudah asam lemak. Jadi kalau bilang lipid itu terdiri dari asam lemak plus gliserol, masih ingat waktu itu? Lipid itu kalau dipecah jadi asam lemak plus gliserol, berarti penyusunnya lipid adalah apa? Asam karboksilat sama apa? Glukosa, Bu. Gliserol apa gliserol? No. Gliserol kalau senyawa hidrokarbonnya gliserol, masih ingat gliserol 1, 2, 3 propanatriol. Masih ingat? Nggak ingat ya. Itu golongan karbohidrat, golongan alkohol. Golongan alkohol yang trihidroksi, trialkohol. Ntar coba dilihat lagi catatannya. Makanya saya bilang tadi diulang lagi. Ya, supaya nanti di biomolekul Anda paham. Oh, kayak gitu tuh. Oh, asam amino begini tuh. Gitu ya. Oh, lipid begini. Oh, karbohidrat penyusunnya begini. Tuh. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanya? Pas jam 3. Mungkin UTS minggu depan sistemnya gimana, Ibu? UTS-nya kita akan pakai, tolong siapkan 2 devices. So one device for the Google Form, and then the other device, which will be your mobile phone, maybe to see your position. Okay, so jadi please have the condition like that. Make sure you prepare for 2 devices. 1 untuk Google Form-nya, 1 untuk device yang untuk memperlihatkan Anda dan Google Form yang Anda buka. It will be multiple choice question. Or you'd like to be long answer question? Mau yang mana? Multiple choice or essay? Gilang get lost aja deh kata dia. Get lost ke forest aja deh ya Gilang ya. Aduh pusing deh. Pusing ya. Udah siap-siap mau kabur dia ke hutan. Aduh. Gimana? Multiple choice ya. Okay, consequences. The consequences if you choose the multiple choice, so will be so many. Agak sedikit banyak, tapi keuntungannya Anda nggak harus nulis. Kalau ada nulis, kalau ada essay, saya pasti minta bikin struktur, bikin persamaan reaksi. Ya, don't forget the item that we discuss in organic chemistry, definition, formula, itu kan ya. Kemudian physical and chemical characteristic, name, how to have a common and trivial name. Kemudian reaction, itu aja. Reaksinya adalah reaksi yang terjadi pada senyawa itu. Tidak usah reaksi untuk membuat senyawa itu. Beda ya. Reaksi pembuatan itu beda dengan reaksi pada satu senyawa. Oke? Oke or not okay? No answer. Iya, Bu. Yes. Oke. Sudah? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Untuk pengumpulan outline bagaimana, Bu? Pengumpulan absen tolong diupload setiap kali pertemuan. Sebenarnya saya minta waktu itu dari awal ya, Rin ya, untuk diupload di Google Classroom. Resumenya. Ya, kemudian ini setiap pertemuan di foto nggak nih? Belum ya, Rin? Di foto, Bu, di ini. Record. Gimana, Rin? Di record, Bu. Oh, di record. Okay. The recording and also the documentation along with the summary of your attendance, please upload in our Google Classroom. So once the QA, quality assurance, itu asking, kita sudah ready with the record. Okay? Jadi recording and then documentation along with tadi apa tadi?
absen ya, summary absen. Ini 35 berarti ada 6 ya yang tidak hadir ya? Right? Iya, Ibu. Oke. Ibu, saya Ya. mau tanya tempat pengumpulan tugas outline. Tugas apa? Outline. Al? Outline. Outline, Ibu, outline. Outline. Oh my God, outline. Okay, the outline. Okay, it's supposed to be in our Google Classroom. But Ririn, you can collect your friends' outline. Sudah masuk biomolekul ya besok ya. Berarti outline-nya insya Allah pada saat setelah Anda mid test, saya akan kembalikan outline-nya that you can proceed to the next step. Oke? Okay? Jadi minggu depan Anda sudah bisa dapat revise dari outline, ya, the review result, and then you can move to the next. Berarti drafting, ya. The next is drafting. You have to draft according to the journal that you would like to submit. Tergantung ya, berarti draftnya akan beda-beda tiap kelompok, tergantung jurnalnya mana yang mau dituju. Oke? Okay? Okay? No more question? Ada lagi? Sudah, Bu, cukup. Oke. Kalau sudah cukup, saya akhiri pertemuan sore ini. Selamat ya, belajarnya yang semangat ya. No remedial. Please remind that no remedial. Jadi the last score will be your score. That will be the final score. Jadi saya nggak kasih remedial biasanya di biokimia. Kalau nilainya tidak mencukupi, ya tidak lulus gitu. Kalau mencukupi, ya lulus. Okay? So please try hard. See you. Good evening.